Di sebuah desa kecil di Lombok, persiapan pernikahan besar-besaran tengah berlangsung. Namun, semuanya berubah ketika rahasia masa lalu sang mempelai wanita terbongkar di hari pernikahan. Ia ternyata sudah 3 kali menjanda. Calon suaminya yang masih perjaka merasa dipermalukan dan membatalkan pernikahan di depan umum. Kejadian itu memicu keributan antara dua keluarga, dan dalam kekacauan itu, muncul berbagai konflik, rahasia lama, dan luka yang belum sembuh. Cerita berkembang dengan mengeksplorasi sisi kemanusiaan, adat, dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Lombok yang konservatif. Hari itu, langit di atas dusun Sangkor tampak lebih cerah dari biasanya. Matahari bersinar malu-malu, seolah turut menyambut hari yang ditunggu-tunggu oleh dua keluarga besar. Di antara hijaunya sawah dan nyanyian burung pagi, terdengar suara rebana dan alunan gamelan tradisional. Jalan-jalan desa dihiasi janur kuning, dan anak-anak berlari riang sambil menabur bunga. Ini bukan hari biasa, ini adalah hari nyongkolan. Hari di mana pengantin pria akan diarak menuju rumah calon istrinya. Pertanda bersatunya dua hati dalam ikatan suci pernikahan. Di balik jendela rumah panggung kayu yang sederhana namun bersih, duduk seorang wanita dengan gaun putih kebesaran. Ia adalah Laila, perempuan yang hari itu kembali menjadi pengantin. Wajahnya teduh, senyumnya manis, namun matanya menyimpan cerita panjang. 3 kali ia mengenakan gaun seperti ini, dan 3 kali pula ia ditinggalkan oleh takdir. Namun, hari ini ia yakin, segalanya akan berbeda. Rino, calon suaminya adalah pria alim, pendiam, dan berasal dari keluarga terpandang. Mereka bertemu dalam kajian rutin di masjid kampung. Tidak ada yang tahu kisah masa lalu mereka sepenuhnya, kecuali Tuhan dan hati mereka masing-masing. Tapi takdir selalu punya rencana yang tak bisa ditebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, mari tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Nindra Story, kami doakan agar dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang, mari kita lanjut cerita ini dan tonton hingga akhir ceritanya ya. Suara gamelan terdengar lembut, menyelinap di antara dinding-dinding bambu rumah panggung yang berdiri berjajar di Dusun Sangkor, Desa Bakan, Lombok Tengah. Embun pagi belum sepenuhnya menguap, tapi jalanan desa sudah ramai oleh tawa dan bisik-bisik tetangga. Warga mengenakan pakaian adat Sasak terbaik mereka. Wanita berbalut songket warna emas dan hijau, pria mengenakan sapuk hitam serta ikat kepala khas Lombok. Semuanya berbaris di sepanjang jalan menanti rombongan nyongkolan lewat. Di rumah panggung paling ujung, yang letaknya sedikit lebih tinggi dari tanah sekitarnya, seorang wanita tengah duduk sendiri di depan cermin. Ia memandangi dirinya dengan tatapan kosong. Mata itu, mata yang pernah merasakan cinta, kehilangan, dan harapan yang hampir padam. Namanya Laila. Usianya 32 tahun, tapi wajahnya masih menyimpan kelembutan seorang gadis 20-an. Hari ini, ia akan menikah. Untuk keempat kalinya. "Ndak usah kau pikirkan omongan orang lah." Suara lembut ibunya memecah keheningan. Seorang wanita tua dengan kerudung putih menghampiri dari belakang, menaruh tangan di bahu putrinya. "Hari ini adalah hari bahagiamu. Hari di mana semua luka lama akan kau kubur dalam-dalam." Laila tak menjawab. Tangannya meremas ujung songketnya yang dihiasi manik-manik kecil. Ia tahu ibu hanya ingin menenangkannya. Tapi siapa yang bisa menjamin masa lalu tidak akan mengejarnya, bahkan ketika ia berusaha melangkah ke masa depan. Sementara itu,
Di seberang dusun, rombongan keluarga mempelai pria tengah bersiap. Rino, pemuda berusia 28 tahun, tampak guguk tapi bersinar. Ia mengenakan baju adat lengkap, dikelilingi para sanak saudara yang tersenyum lebar. Hari ini, Rino akan menikahi seorang wanita yang katanya sudah cukup umur. Tapi ia tidak peduli. Ia jatuh cinta pada cara Laila bicara, pada caranya mengajarkan anak-anak mengaji, pada sorot matanya yang dalam namun penuh kasih. "Kamu yakin, No?" tanya seorang sepupu Rino sambil menyelipkan rokok ke saku kainnya. "Dia itu janda. Bukan sekali, tapi 3 kali. Nanti kalau ada yang bilang-bilang." Rino menoleh. "Yakin, aku nggak nikahi masa lalunya, aku nikahi dia." Semua orang menatap kagum, meskipun ada juga yang diam-diam tersenyum miring. Tapi bagi Rino, cintanya sudah mantap. Ia bahkan sudah bernazar kalau pernikahannya berjalan lancar, ia akan menyumbang perbaikan atap masjid kampung. Sekitar pukul 10 pagi, iringan nyongkolan mulai bergerak. Rebana ditabuh, suara dendang tradisional menyemarakkan suasana. Warga berkerumun di tepi jalan, anak-anak bersorak, kamera-kamera ponsel mulai merekam, mengabadikan momen bahagia yang katanya akan dikenang sepanjang hayat. Tapi tak ada yang tahu bahwa satu orang sedang menunggu. Seorang pria berdiri di balik warung kecil di tikungan jalan. Ia mengenakan jaket hitam dan topi caping. Wajahnya nyaris tak dikenali. Tapi matanya memandangi rombongan itu dengan kebencian yang membara. Ia menggenggam sebuah ponsel. Di dalamnya tersimpan video pendek berdurasi 28 detik. Video yang bisa meruntuhkan seluruh pesta, membatalkan pernikahan, dan menghancurkan harga diri satu keluarga. Video itu berisi cuplikan pernikahan Laila. Yang ketiga. "Orang kayak dia nggak pantas bahagia 2 kali," gumamnya lirih sebelum menekan tombol kirim dan menyebarkannya ke beberapa grup WhatsApp warga kampung. Dan saat rombongan pengantin tinggal 200 meter dari rumah Laila, dunia tiba-tiba berubah. Ponsel-ponsel mulai bergetar, bisik-bisik berubah menjadi heboh. Ada yang menunjuk layar, ada yang menarik lengan, ada yang berkata pelan. "Benarkah ini pengantin wanita yang itu?" Di rumah Laila, ibunya masih menaburkan bunga di kepala putrinya. Tapi di luar sana, badai baru saja dimulai. Derap langkah rebana yang semula terdengar megah, kini perlahan melemah. Iringan pengantin yang tadinya penuh semangat, mendadak terasa canggung. Seperti ada sesuatu yang menahan langkah mereka. Wajah-wajah yang semula ceria berubah menjadi kaku dan saling berpandangan heran. Ponsel-ponsel bergetar. Jemari-jemari mulai sibuk membuka grup WhatsApp desa yang ramai berisi satu video pendek. Isinya, Laila, mengenakan kebaya merah marun dengan sanggul besar, duduk bersanding bersama seorang pria berbaju putih di pelaminan. Tanggal di sudut video menunjukkan waktu, 2 tahun lalu. Lokasinya, desa sebelah. Judul filenya tak kalah menghujam. Pernikahan ketiga, Laila, janda muda yang tak pernah betah. Suara tawa kecil terdengar di antara kerumunan warga. Seorang ibu-ibu menutup mulutnya dengan syal, separuh terkejut, separuh menahan ketawa. "Astagfirullah, ini benar dia. Katanya baru 2 kali, lah ini sudah 3. Waduh, Rino tahu gak ini?" Sementara itu, di tengah barisan, Rino masih berjalan tegak. Ia belum tahu. Tapi abangnya, Zainal, yang berjalan 2 baris di belakang, sudah melihat videonya.
Wajahnya pucat, langkahnya terhenti. Ia memanggil ayah mereka pelan. "Pak, lihat ini dulu deh." Sang ayah, Pak Harun, adalah pria tua yang sangat menjunjung adat. Ia dikenal sebagai tokoh masyarakat, dihormati karena ketegasannya. Ketika matanya menatap layar ponsel yang disodorkan, ia mendadak membeku. Rahangnya mengeras, keningnya berkerut dalam. "Inikah perempuan yang akan jadi menantuku?" Suaranya nyaris bergetar. Zainal mengangguk pelan. "Kita batalin ini pernikahan. Sekarang juga." Di sisi lain, rumah Laila mulai riuh. Suara dari luar mulai terdengar seperti kerusuhan kecil. Tetangga yang tadinya menunggu dengan penuh antusias mulai meninggalkan tempat duduk. Ada yang pergi dengan cepat, ada pula yang pura-pura ke dapur untuk bantu-bantu, padahal sedang membuka ponsel masing-masing. Di dalam kamar, Laila merasakan firasat buruk. Ia bangkit dari depan cermin dan menatap ibunya. "Bu, kenapa orang-orang keluar?" Sang ibu membuka jendela dan melihat ke jalan. "Ya Allah," gumamnya lirih. "La, kamu harus tenang." "Kenapa?" Suara Laila mulai gemetar. Sang ibu menyerahkan ponsel yang baru saja diterimanya dari seorang tetangga. Laila menatap layar. Dan dunianya runtuh dalam sekejap. Wajahnya yang dulu, pelaminan yang dulu, video itu. Suara tamu tertawa, musik organ tunggal. Dia, suaminya yang ketiga, yang sempat hanya bertahan 5 bulan. Matanya menatap kosong, suaranya tercekat, tangannya menggenggam erat kain songket di pinggangnya. Ia tak bicara. Ia hanya berdiri diam, menahan gemuruh di dada dan panas di matanya. Sementara itu, rombongan pengantin kini terhenti di pertigaan menuju rumah Laila. Pak Harun mendekati anaknya Rino. "Berhenti, kita tidak akan lanjutkan ini." Rino bingung. "Kenapa, Pak?" Pak Harun menunjukkan videonya. Dan Rino pun akhirnya melihatnya. Detik pertama, ia terpaku. Detik kedua, mulutnya sedikit terbuka. Detik ketiga, ia menunduk. Ia ingin menyangkal, tapi wajah di video itu jelas Laila. Di antara suara musik yang semakin mengganggu, Rino memejamkan mata. Dalam hitungan detik, semua rasa cinta, percaya dan tekadnya seperti meleleh dan mengalir entah kemana. Ia tak tahu harus merasa apa. Malu, kecewa, marah, atau hancur. Beberapa orang dari keluarga pria mulai ribut. Ada yang ingin segera pulang. Ada pula yang mengusulkan agar mereka tetap masuk ke rumah, berdiskusi baik-baik. Tapi Pak Harun menolak mentah-mentah. Adat tidak bisa dibohongi. Kita tidak akan membiarkan anak kita menikahi wanita yang menyembunyikan masa lalu sebanyak ini. Rino masih berdiri di tempat. Ia menatap ke arah rumah Laila di kejauhan. Irinan gamelan masih terdengar lirih, tapi kini lebih seperti suara ejekan yang menyakitkan. "La," bisiknya pelan. Tapi langkahnya tidak bergerak maju. Ia pun tak tahu, apakah ia masih ingin melanjutkan semua ini. Suasana di depan rumah Laila kini jauh dari kemeriahan pesta pernikahan. Musik gamelan perlahan dimatikan. Beberapa pemusik sudah mulai membereskan alat mereka. Sebagian lainnya masih menatap ke jalan dengan rasa tak percaya. Para ibu-ibu yang tadinya duduk manis di pelaminan mulai mengemas bungkusan berisi seserahan. Ada yang berbisik,
Ada yang tertawa kecil, tapi sebagian besar diam. Karena tahu badai besar sedang mendekat. Dari arah jalan, rombongan pengantin pria kini berdiri kaku. Rino berdiri di tengah kerumunan, mematung. Di belakangnya, Pak Harun, ayahnya, berdiri dengan wajah tegang. Sementara Zainal, sang abang, mulai naik pitam. Kita sudah jauh-jauh datang bawa nama baik, bawa adat. Ternyata mereka sembunyikan aib. 3 kali nikah. Itu bukan kecelakaan, itu kebiasaan. Ujar Zainal dengan suara keras. Suaranya menggema, didengar oleh keluarga Laila yang kini mulai keluar dari rumah. Paman Laila, seorang pria tua berkumis tebal dengan kain sorban di lehernya, langsung maju. Hei, hati-hati kau bicara. Anak itu ditinggal suami, bukan main-main. Kalian kira Laila senang jadi janda? Kerumunan warga makin ramai. Wajah-wajah muncul dari balik jendela. Beberapa orang sudah mulai siaran langsung di TikTok dan Instagram. Bukan setiap hari, desa mereka jadi panggung drama keluarga yang viral. Suasana makin panas ketika suara-suara saling beradu. Suara adik perempuan Laila pecah di udara. Kalian gak tahu apa-apa tentang kakakku. Semua pernikahan itu dia yang ditinggalin. Satu karena KDRT, satu lagi karena selingkuh. Dan yang terakhir, karena laki-lakinya bangkrut dan kabur. Pak Harun melangkah maju. Lantas kenapa tidak jujur dari awal? Di adat kita, kejujuran adalah fondasi rumah tangga. Kalau dari awal saja sudah ditutup-tutupi, bagaimana nanti setelah menjadi keluarga? Laila akhirnya keluar dari rumah. Ia berdiri di tangga kayu, masih mengenakan kebaya putih berhias bunga melati. Matanya sudah sembab, namun langkahnya tetap tenang. Semua mata kini tertuju padanya. Bahkan suara di kerumunan perlahan menghilang. Laila menarik napas panjang. Saya memang janda 3 kali. Saya tidak menyangkal. Tapi apakah itu berarti saya tak pantas bahagia? Ia menatap langsung ke arah Rino, yang masih menunduk. Saya sudah ingin bilang jujur dari awal, tapi saya takut. Takut kamu pergi, takut keluargamu menolak. Jadi saya diam. Dan hari ini, semua rasa takut itu menjadi nyata. Ada keheningan panjang, bahkan suara burung pun terasa senyap. Tapi sebelum siapapun bisa bicara, seorang pria tua dengan jubah putih dan tongkat panjang tiba-tiba berjalan dari arah utara. Semua orang langsung mengenalnya. Tuan Guru Haji Muhsin, tokoh adat dan agama paling dihormati di dusun itu. Langkahnya pelan, tapi pasti. Usianya sudah lebih dari 70. Tapi karismanya tak pernah pudar. Cukup. Ini bukan pengadilan. Ini rumah orang. Dan kita bukan hakim. Suaranya berat dan bergetar. Namun membuat semua kepala menunduk. Adat kita memang menjunjung tinggi kejujuran. Tapi adat kita juga tidak mengajarkan menghakimi dengan amarah. Anak muda itu boleh salah. Tapi siapa di sini yang benar-benar suci dari masa lalu? Ia menatap Rino. Kau sudah tahu siapa yang ingin kau nikahi. Kalau memang hatimu goyah, jangan kau sembunyikan di balik nama adat. Tapi kalau hatimu masih yakin, maka berdirilah. Jangan biarkan bisik-bisik orang jadi pedoman. Semua mata kini tertuju ke Rino. Ia mendongak, menatap Laila, menatap ayahnya, menatap semua kerumunan, tapi tidak ada jawaban. Tidak ada ucapan, tidak ada langkah maju. Ia hanya berdiri. Dan kemudian, perlahan melangkah mundur. Laila memejamkan mata. Hatinya pecah untuk kesekian kalinya, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Ia sudah terlalu letih untuk menangis.
Tuan Guru menghela napas panjang. Kalau begitu, kita tutup ini semua dengan doa saja. Jangan ada yang memperpanjang api yang sudah menyala. Karena jika kalian terus meniupnya, rumah ini akan terbakar bersama harga diri kita semua. Hari berganti malam, lampu-lampu rumah di Dusun Sangkor menyala redup. Sebagian masih menyisakan sisa dekorasi pesta yang tak jadi. Di teras rumah panggungnya, Laila duduk sendiri. Rambutnya sudah tidak ditata. Melati di sanggulnya telah layu. Wajahnya menatap kosong ke arah jalanan sepi. Semua telah pergi. Rino, keluarganya, tamu-tamu, bahkan sebagian kerabatnya sendiri pun pulang lebih awal karena malu atau kecewa. Tapi Laila tetap duduk, diam, seolah mengupas luka yang dulu pernah ia bungkus rapi dengan senyum. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Laila membiarkan pikirannya kembali pada 3 pernikahan yang pernah ia jalani. Dan satu persatu, wajah-wajah masa lalunya datang menari dalam ingatannya. Pernikahan pertama, Farid, sang pria impian yang menjadi mimpi buruk. Laila menikah muda, usia 19. Ia masih polos, masih penuh harapan. Farid adalah tetangga kampung sebelah. Gagah, santun, dan katanya rajin ke masjid. Tapi setelah 1 bulan menikah, kenyataan berubah kelam. Farid ternyata ringan tangan. Laila kerap datang ke rumah orang tuanya dengan lebam di lengan atau pipi. Semua dimaafkan. Katanya itu hanya emosi sesaat. Tapi saat Farid mulai mengunci Laila di kamar berhari-hari, hanya karena terlambat menyajikan teh panas, keluarganya angkat tangan. Setelah 1 tahun dan 1 keguguran, Laila menggugat cerai. Ia dicibir sebagai istri durhaka, tapi diam-diam, banyak ibu-ibu yang mendukung keputusannya, meski hanya dari dalam hati. Pernikahan kedua, Rizky, lelaki lembut yang terlalu manis untuk satu hati. 2 tahun kemudian, Laila menikah lagi. Kali ini dengan Rizky, duda muda, beranak 1. Rizky penuh perhatian, suka memasak, dan sering menulis puisi. Awalnya Laila merasa aman. Ia berpikir, mungkin kali ini Tuhan mengirimkan penawar luka. Tapi di balik kelembutannya, Rizky adalah pria yang tak bisa setia. Setelah 3 bulan menikah, Laila menemukan percakapan mesra di ponsel suaminya. Bukan hanya 1, tapi 4 perempuan lain, termasuk mantan istrinya. Ketika Laila meminta penjelasan, Rizky menangis dan berkata, "Aku masih bingung sayang. Aku masih belum selesai dengan masa lalu." Dan akhirnya, Laila lah yang memilih pergi. Dengan reputasi yang makin rusak. Janda 2 kali, pasti dia yang bermasalah. Begitu bisik-bisik warga. Pernikahan ketiga, Marwan, si pahlawan instan yang kabur setelah bangkrut. Pernikahan ketiganya terjadi saat Laila berusia 29. Ia sudah tidak berharap banyak dari cinta. Marwan datang dengan gaya meyakinkan. Bisnis sukses, punya mobil, sering nyumbang ke masjid. Bahkan melamar Laila dengan pesta kecil yang dihadiri banyak tokoh desa. Tapi tak lama setelah menikah, semuanya mulai janggal. Marwan sering pulang larut malam, mengeluh soal utang, dan bahkan menjual kalung pernikahan mereka. Ternyata, semua pencitraan itu hanya topeng. Usahanya bangkrut, dan ia menikahi Laila untuk mencuci nama baik. Setelah 5 bulan, Marwan menghilang tanpa jejak, membawa sertifikat rumah dan sisa tabungan Laila. Dan kini, Laila kembali sendiri. Tidak hanya dengan luka, tapi dengan cap dari masyarakat yang terlalu cepat menilai, terlalu lambat memahami.
Bagi banyak orang, Laila adalah perempuan yang tidak bisa menjaga rumah tangga. Tapi bagi Laila sendiri, ia hanyalah perempuan yang mencoba bertahan dan terus berharap bahwa Tuhan tidak akan selamanya mengujinya. Malam itu, Laila menatap langit yang gelap. Tuhan, kalau cinta itu memang untukku, jangan beri aku luka dulu. Tapi kalau takdirku memang sendiri, ajari aku ikhlas. Pagi itu, setelah malam yang dingin dan sunyi, nama Laila menjadi bahan perbincangan nasional. Bukan di radio, bukan di koran, tapi di platform yang lebih kejam dari semuanya, media sosial. Video berdurasi 1 menit 43 detik itu kini beredar di mana-mana. Direkam oleh salah satu warga yang hadir di acara pernikahan, memperlihatkan detik-detik batalnya akad, disertai narasi sensasional. Breaking, pengantin wanita ternyata janda 3 kali, pernikahan batal di depan keluarga. Tertulis besar di layar, pengantin penipu. Dalam waktu 12 jam, video itu menembus 2,7 juta views. Masuk FYP TikTok, dibagikan ulang di YouTube Shorts, bahkan disebar di Facebook oleh akun gosip lokal. Dan seperti biasa, kolom komentar menjadi lautan racun. Komentar netizen. Pantes aja cakep tapi masih single. Ternyata bonusan janda 3 kali. Cowoknya pinter, untung belum sah. Kalau udah halal, bisa kayak korban keempat. Dia ngapain nikah lagi? 3 kali gagal kok masih pede mau pesta-pesta? Kalau dia jujur dari awal, gak akan segini masalahnya. Cewek tuh harus transparan soal masa lalu. Tapi, tak semua komentar negatif. Di balik ribuan cacian, mulai muncul suara-suara pembela. Kenapa cuma cewek yang disalahin? Yang ninggalin dia, 3-tiganya itu gimana ceritanya? 3 kali gagal itu bukan kriminal. Bisa jadi dia justru korban. Pernikahan itu 2 arah. Jangan semua beban dilimpahkan ke perempuan. Sementara Laila hanya bisa melihat dari kejauhan. Ia tak punya akun media sosial aktif. Tapi keponakannya menunjukkan semua itu padanya. Tante, kamu viral. Laila hanya tersenyum tipis. Senyum seorang wanita yang sudah kebal akan dunia. Tapi di balik senyum itu, ia tahu, luka batin yang satu ini lebih dalam dari yang lain. Di tempat lain, Rino duduk sendiri di masjid kecil di belakang rumahnya. Ia membuka video ulang-ulang. Ia membaca komentar demi komentar. Awalnya, ia merasa tenang. Toh, ia merasa telah membuat keputusan yang bijak. Tapi semakin ia membaca, semakin hatinya terhantam. Cowok pengecut, kalau nggak siap dengan masa lalu perempuan, jangan main cinta. Dia guru ngaji, tapi perlakuannya ke calon istri kayak juri ajang pencarian bakat. Kalau laki-laki sejati, dia akan lindungi calon istri dari gosip. Bukan malah jadi penonton yang kabur. Perlahan apa yang awalnya ia anggap sebagai pembelaan diri, mulai terasa seperti pengkhianatan. Rino duduk terpaku, memandang ke langit-langit masjid, lalu menggenggam tasbih di tangannya. Ia tahu hatinya tidak tenang. Ia tahu mungkin ia terlalu cepat menarik diri. Tapi ia juga tahu, keluarganya akan murka jika ia memutuskan untuk kembali. Malam harinya, Laila mendapat pesan WhatsApp dari nomor asing. Maaf. Laila terdiam. Nomor itu tidak tersimpan, tapi ia tahu siapa pemiliknya. Aku salah. Aku panik. Aku takut, tapi aku juga bingung lah. Pesan itu singkat.
tapi cukup membuat Laila termenung lama. Ia tak langsung membalas. Ia hanya menatap layar. Karena kadang kata maaf dari seseorang yang pernah kita percaya, rasanya lebih menyakitkan daripada diam. 3 hari telah berlalu sejak peristiwa itu. Desa Sangkor mulai kembali sunyi. Janur-janur kuning yang kemarin menghiasi jalanan, kini layu dan tergantung setengah jatuh. Spanduk bertuliskan "Selamat menempuh hidup baru" masih terpasang miring di tiang bambu depan rumah Laila, seperti perasaan pemilik rumah yang belum sempat merobeknya. Tapi di dalam hati Laila, perlahan muncul sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kelegaan. Ya, ia telah jatuh berkali-kali. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kalah. Sejak malam video itu viral, para tetangga mulai bersikap lain. Ada yang mendadak ramah, ada yang diam, ada pula yang datang dengan mata berkaca-kaca. Seorang ibu-ibu datang membawa bingkisan kue dan berkata, "Saya dulu juga janda, Mbak. Saya ngerti rasanya. Kamu kuat, saya bangga sama kamu." Dan Laila, untuk pertama kalinya sejak pernikahannya gagal, menangis. Tapi bukan karena sakit, melainkan karena ia merasa tidak sendiri. Di tengah suasana yang masih kacau, Tuan Guru Haji Muhsin mengambil langkah bijak. Ia mengundang kedua keluarga ke rumah adat, bukan untuk melanjutkan pernikahan, tapi untuk menutup luka dengan martabat. Di ruangan kayu besar itu, Laila duduk didampingi ibunya, paman dan adiknya. Sementara di sisi lain, hadir Pak Harun, Zainal, dan Rino yang tampak murung. Tuan Guru membuka dengan doa panjang, lalu berkata, "Adat bukan untuk menjatuhkan orang yang luka. Adat itu pakaian, bukan senjata." Ia menatap Pak Harun. "Kita boleh kecewa, tapi kita tidak boleh mempermalukan. Hari itu, kalian bukan hanya membatalkan akad, kalian membiarkan seorang perempuan berdiri sendirian di depan seluruh dusun." Pak Harun menunduk, Zainal diam. Rino menatap ke arah Laila, lama, dalam. Tapi Laila tidak menoleh. Ia hanya berkata pelan, "Saya sudah memaafkan, tapi tidak berarti saya ingin kembali." Hening menyelimuti ruangan. Dan di saat semua orang mengira pertemuan itu akan berakhir dingin, seseorang berdiri dari sudut ruangan. Ia adalah Yudi, pria muda dari desa sebelah yang sejak kecil dikenal sebagai pengrajin kayu dan guru calistung. Ia tak dikenal banyak orang, tapi diam-diam ia pernah jatuh cinta pada Laila sejak dulu. "Maaf kalau saya lancang bicara," ucapnya. "Tapi kalau semua orang hanya menilai Laila dari masa lalunya, maka izinkan saya berdiri sebagai orang yang melihat dia dari keberaniannya." Semua orang menoleh, bahkan Laila mengangkat wajah. Yudi melanjutkan, "Jika takdir membatalkan pernikahan itu, mungkin karena Laila ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih baik. Dan jika ia bersedia, saya ingin melamarnya. Di hadapan kalian semua. Bukan karena saya ingin menyelamatkan namanya, tapi karena saya ingin jadi bagian dari perjuangannya." Kaget. Semua terdiam. Bahkan Tuan Guru pun terpejam sesaat, sebelum tersenyum kecil. Laila tidak langsung menjawab, tapi wajahnya menunjukkan satu hal, penghargaan. Ia menatap Yudi, untuk pertama kalinya tanpa tekanan, tanpa paksaan, dan tanpa rasa takut. Lalu ia berkata lembut, "Beri aku waktu, bukan untuk berpikir tentang kamu, tapi untuk menyembuhkan diriku." Pertemuan pun ditutup, tidak dengan tangis, tapi dengan saling angguk. Tidak ada pernikahan, tidak ada pesta, tidak ada janur kembali berdiri. Tapi ada satu hal yang tumbuh hari itu, penghormatan. Dan itu lebih berharga dari segalanya. Kadang yang paling menyakitkan bukan karena cinta tak sampai, tapi karena harga diri diinjak oleh orang yang pernah kita percaya. Suara itu datang dari hati Laila saat ia melangkah di ladang pagi yang basah oleh embun. Hari-hari telah berlalu sejak hari itu.
Janur-janur sudah dibersihkan. Nama-nama telah reda dari bibir tetangga. Tapi bukan berarti luka sembuh sepenuhnya. Luka tak pernah hilang. Tapi bisa berdamai jika diberi waktu. Laila kini bukan lagi pengantin gagal. Ia adalah perempuan yang bangkit dari penghinaan, dari penghakiman massal, dan dari luka batin yang tidak semua orang bisa tahan. Ia memutuskan untuk pindah ke desa sebelah, jauh dari sorotan, dekat dengan ketenangan. Di sana, ia membuka kelas belajar kecil untuk anak-anak, mengajarkan membaca, menulis, dan kadang juga menulis puisi-puisi yang ia simpan diam-diam. Ia belum menikah, dan mungkin belum ingin menikah. Yudi, pria yang melamarnya di hadapan keluarga besar, masih sesekali datang membawa buku, kadang membawa teh hangat, tapi tak pernah membawa paksaan. Dan bagi Laila, itu sudah cukup. Cinta tidak harus diikat-akat. Kadang cukup hadir tanpa mengikat. Rino tak lagi viral. Nama dan wajahnya perlahan tenggelam dari internet, digantikan oleh berita-berita baru. Tapi di dalam hatinya, ada penyesalan yang pelan-pelan tumbuh menjadi kesadaran. Ia sadar bahwa mencintai seseorang bukan berarti hanya menerima kebaikannya, tapi juga berdiri untuknya saat seluruh dunia mencibir. Ia menulis surat untuk Laila, bukan untuk mengajak kembali, tapi untuk meminta maaf yang tulus tanpa harapan dibalas. Dan Laila membacanya, meneteskan air mata, lalu membakar surat itu. Karena bagi Laila, beberapa kata memang hanya cukup untuk dibaca, bukan disimpan. Warga Dusun Sangkor pelan-pelan belajar sesuatu. Tentang bagaimana media sosial bisa lebih kejam dari senjata, dan tentang bagaimana aib seseorang bukan untuk diumbar, tapi dijaga. Mereka mulai melihat Laila bukan sebagai janda 3 kali, tapi sebagai perempuan yang tidak menyerah meski dihancurkan berkali-kali. Dalam hidup, tidak semua pernikahan harus jadi. Karena kadang, kegagalan itu adalah bentuk perlindungan Tuhan yang paling indah. Laila tidak menjadi istri siapa-siapa hari itu. Tapi ia menjadi wanita paling kuat di antara semua wanita yang pernah berdiri di pelaminan. Ia tidak mengenakan cincin emas, tidak berjalan di karpet merah. Tapi ia berjalan di jalan hidupnya sendiri. Dengan kepala tegak, langkah mantap, dan hati yang tidak lagi takut jatuh. Karena pada akhirnya, bukan status yang membuat kita mulia, tapi cara kita bertahan ketika dunia menyuruh kita menyerah. Dan Laila memilih untuk tidak menyerah, tidak hari itu, tidak esok, dan tidak selamanya.